Buya, halo, ketemu lagi dengan saya Alex. Hari ini kita akan membahas tentang X-Shifter dan bagaimana cara instalasinya di sepeda Brompton. Oke, nah ini barangnya teman-teman. Ini adalah X-Shifter. Jadi boxnya ini coba kita hari ini akan unboxing dulu. Thanks to Paul Gallagher, sang inventor untuk barang ini. Coba kita langsung unboxing ya. Oke, kita buka langsung barangnya. Oke, ini kita buka satu-satu dulu. Ini di sini ada pot atau tombolnya. Kemudian ini ada kabel charger. Kemudian ini adalah baterainya. Baterai daripada X-Shifter. Kemudian ini adalah mesinnya, mesin X-Shifter. Oke, ya kita cek lagi apa yang di dalam box. Apa yang ada di dalam box ini adalah buku petunjuk. Oke, tentang cara memasang mengganti housing dari potnya. Kemudian di dalamnya kita dapat ada lagi satu housing pot. Ini adalah untuk yang drop bar. Kemudian ini ada beberapa bracket untuk menyesuaikan dengan frame yang akan kita pasang nanti X-Shifternya. Kemudian di sini kita dapat inner dan outer cable untuk ngonek ke anchorage nanti di Brompton. Kemudian ada juga beberapa pasang kabel ties. Oke. Oke teman-teman, sebelumnya untuk X-Shifter ini atau wireless shifter ini akan sangat kita rekomendasikan untuk sepeda yang sudah di-upgrade dengan external speed, baik itu 3, 4, 6 atau 7 speed. Ini akan berguna adalah di Brompton yang sudah di-upgrade menjadi external gear. Oke, hal pertama yang kita lakukan adalah kita lepas dulu kabel shifter original yang menempel di anchorage. Oke, kita lepas dulu. Kita lepas end cap-nya dulu. Oke, dengan menggunakan kunci L ukuran 2. Kita lepas kabelnya ini ya. Nggak usah sampai lepas, udah. Kemudian kita tarik. Tarik outernya ya, udah lepas kabelnya. Oke, ini adalah shifter original yang sudah kita lepas. Shifter yang original yang sudah kita lepas dari Brompton kita. Selanjutnya kita akan memasang X-Shifternya terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita ambil mesin dari X-Shifter ini. Kemudian kita ambil kabel yang sudah tersedia, inner kabel. Inner kabel kita masukkan ke dalam X-Shifter ini seperti ini. Oke. Ya, sampai keluar begini. Oke. Nah, setelah ini sudah keluar, ini kita tutup mesinnya ini dengan
uh, silikon yang sudah tersedia juga. Ini gunanya supaya air tidak masuk ke dalam mesin exifter ini. Nah, kemudian dari 3 adapter yang tersedia, kita ambil yang paling kecil, adapter yang paling kecil. Karena untuk melekatkan bracket ini ke triangle-nya di Brompton itu memerlukan yang ukuran yang paling kecil. Oke, ini tinggal kita masukkan, kita lekatkan di sini. Ya. Kemudian kita pasang bautnya yang sudah tersedia juga. Ada 3 baut, 1 cadangan ya. Kita pasang di sini. Oke, setelah kita pasang, kita kencangkan dengan kunci L. Pastikan semua rapat supaya nantinya dalam pemakaian air tidak akan masuk ke housing daripada mesin exifter ini. Oke. Nah, tinggal kita pasang exifter ini ke sepedanya kita, ke Brompton kita. Oke, untuk sepeda Brompton saya memilih memasang di bagian triangle paling belakang seperti ini. Tapi ini sekali lagi tergantung selera masing-masing. Bisa dipasang di sini, bisa juga agak maju sedikit dipasang di sini, bisa juga dipasang di sini. Cuman kalau di sini terlalu nekuk kabelnya, jadi saya lebih memilih memasang di sini. Nah, sebelum kita memasang, kita harus perhatikan dulu apakah mesin ini akan mengganggu jalannya roda, terutama roda yang dengan menggunakan ruji. Jadi kita harus pastikan dulu dia enggak menyentuh ruji-ruji ini karena akan berakibat fatal kalau sampai tersentuh. Jadi kita harus mengukur dulu. Kalau kita sudah yakin, kita sudah cek dan kita sudah yakin ini tidak akan mengganggu jalannya roda belakang sepeda ini, Brompton ini, baru kita ukur. Kemudian kita tinggal masukkan inner ini ke sebelah sini, ke anchorage yang tadi yang kita lepas kabelnya. Nah, langkah yang pertama kita harus mengukur dulu panjang kabel yang kita outer, terutama kabel yang kita butuhkan sampai ke anchorage ini. Jadi gini, kira-kira kita ukur dulu, kita masukkan inner ke outer kabel dulu. Masukkan dulu. Kita akan pasang dulu outer kabel. Atau inner kabel ke dalam outer kabel dulu. Nah, setelah kita pasang, barulah kita ukur kira-kira berapa kebutuhan outer kabel dan inner kabel yang akan kita butuhkan untuk masuk ke dalam housing anchorage. Oke, jadi begini, kita masukkan begini, posisi begini, sudah kita yakinkan posisi begini, tinggal kita ukur nanti berapa panjang ini. Ini kita masukkan ke situ, housing kita taruh pada posisinya. Oke, housing kita taruh pada posisinya begini, tahan aja dengan tangan dulu. Outer kabel sudah, kemudian kita tepuk ke sini. Saya memilih kabel dengan posisi begini supaya mepet. Oke, tinggal kita lihat, kita ukur berapa masuk di sini. Ya, kita tandai begini. Ya, setelah itu baru kita potong outernya. Tadi kira-kira sudah saya tandai segini, tinggal kita potong outernya. Oke, dengan alat potong ya tentunya, supaya bagus hasilnya. Oke, setelah kita potong jangan lupa kita pasang
outer kabelnya di sini, capnya untuk yang di nanti ini akan masuk ke dalam anchorage gitu. Yang satu tidak usah dipasang apa-apa, ini langsung nanti masuk ke dalam mesin. Setelah kita sudah menentukan posisi mesin, kita berikan kabel ties terlebih dahulu. Kita kasih kabel ties 1, ties 2. Ya. Posisinya sudah. Setelah terpasang, kita pastikan dulu bahwa roda ini berjalan dengan baik, tidak menyentuh mesin. Oke, ini sudah oke. Kemudian baru kita pasang kabelnya ke anchorage. Sekarang kita masukkan inner kabel ke dalam anchorage. Sudah keluar, ini kita ambil, kita tarik. Kita masukkan ujung kabel ke dalam anchorage. Pastikan ini benar-benar masuk ya, jangan sampai kendor. Karena nanti akibatnya tidak maksimal jalannya X-shifter. Ya, ini sudah lumayan. Yang kedua adalah kita harus pastikan posisi gear kita adalah di paling kecil. Anchorage ini sama dengan chain pusher harus di posisi gear yang paling kecil. Nah, caranya adalah kita pasang baterai. Setelah kita berhasil memasukkan inner kabel ke dalam anchorage, kita pasang baterai. Kemudian ya, kita lihat ada tombol reset. Sebenarnya satu aja, ini ada 2 titik yang di bawah. Ini adalah tombol reset. Kita make sure kita reset dulu supaya kabel ini benar-benar kendor. Ya. Oke, setelah kita reset mesinnya, kita tinggal mengencangkan kabel inner yang ada di anchorage. Jangan lupa ini ditarik kabelnya, maksimal ditarik ke belakang. Kemudian kita kencangkan baut menjepit kabel ini di anchorage. Sebelum kabel kita potong, kita harus programkan dulu supaya nanti kalau ada masalah kita masih punya kabel yang panjang. Jadi sebelum kita potong, kita coba tes dulu X-shifter ini bekerja dengan baik dan tidak ada hambatan. Sekarang kita ambil smartphone kita install aplikasinya di smartphone, yaitu aplikasinya adalah kita tinggal search. Ini kebetulan saya menggunakan Android, jadi tinggal search aja X-shifter. Nah, ini yang kita pilih, X-shifter dengan logo ini, seperti ini. Oke, nah, kebetulan ini sudah saya install, jadi tinggal nanti install kemudian open. Oke, kemudian kita open. Oke, nah tadi sudah kita reset, kemudian kita tinggal menambah device di sini. Nah, dia langsung connect, langsung terhubung. Tapi sebelumnya make sure atau pastikan Bluetooth yang ada di smartphone teman-teman sudah menyala. Oke, ini tinggal ada E-Link namanya, tinggal kita tap di E-Link, dia akan connect. Nah, ini sudah connected. Kemudian next langkahnya, sudah loose semua screw limitnya.
Nah, kemudian ini karena kita pakai ini yang di belakang, jadi kita pilih rear. Kemudian next. Nah, dia akan keluar menu ada shifter atau FD dengan berbagai merek di sini. Karena ini sepeda adalah Brompton dan tidak menggunakan merek-merek yang seperti di sepeda-sepeda balap ataupun MTB, jadi kita pilih yang paling bawah adalah I don't see it. Kemudian next. Nah, ini adalah set the lower limit. Karena ini sudah lower limitnya, maka ini kita lewatkan saja. Nah, kemudian muncul set the upper limit. Nah, sekarang ini kita setel di sini. Jadi dari kecil ke besar. Yang pertama pedal kita goes, kita putar. Terus sampai dia naik. Nah, ini sudah naik ke posisinya. Teruskan aja sampai nanti terakhir. Nah, dia akan menarik terus. Nah, demikian sampai naik terus. Sampai ini kebetulan saya menggunakan 4 gear di belakang, jadi ini sudah 3, kita naikkan sampai dia naik ke 4. Nah, ini sudah naik ke 4. Oke, 9 posisinya. Kemudian setelah itu sudah bisa, kemudian kita next. Berikutnya pilih natural saja. Oke, linear spacing natural. Nah, kemudian di sini ada akan keluar menu lagi, how many gears do you have for this shifter? Karena saya menggunakan 4, berarti ini saya tinggal geser ke sini. Sampai 4. Nah, 4 gears. Oke. Begitu sudah 4, kita tinggal next. Nah, tinggal kita namakan shifter kita apa. Di sini saya namakan Huya. Oke. Finish. Saving. Nah, dia akan save di sini. Nah, dia akan balik ke normal. Oke. Ke kecil lagi. Nah, belum selesai. Karena kita harus mencun satu persatu supaya perpindahan dari gear yang satu ke gear yang lain smooth. Jadi kita harus tune ulang. Ini biarkan ke bawah. Ya, kita masuk lagi tadi ke shifter kita Huya, kita tune satu persatu. Ini dari 0 yang gigi paling kecil, kita coba masuk ke 2 ya. 2. Nah, naik 2. Cukup smooth. Oke. Kemudian naik ke 3. Nah, kurang. Artinya kalau kurang kita akan tune satu-satu di sini. Bisa langsung di sini. Langsung. Nah, naik. Oke. Ini smooth. Kemudian kita pindah ke gear 4. Cukup smooth. Oke. Bisa kita tambahkan sedikit 1. Ini adalah 0,1 mili sebenarnya. Nah, kita pindahkan lagi, kita coba ke gear 3. Oke, smooth. Gear 2, smooth. Gear 1, smooth. Tidak ada masalah. Oke. Kalau sudah selesai, kita set finish. Nah, finish ini sudah dia langsung koneksi dengan tombol. Ya, sudah oke. Sudah koneksi dengan tombol. Oke, sekarang kita coba dengan tombolnya ya. Tanpa melewati aplikasi, karena aplikasi ini hanya untuk setting awal. Selanjutnya dia akan bekerja dengan tombol.
atau pot. Oke, ini adalah tombol potnya. Ini ada plus di atas, ini ada minus. Sekarang kita coba plus. Kita coba minus. Ya, minus ini berarti nah, ya naik. Jadi minus ini maksudnya di sini adalah gear ke paling besar, ke yang besar. Ya, ini nambah kecepatan berarti plus. Ke yang kecil, ya lancar. Oke, sekarang kalau sudah lancar semua, baru kita pasang tombol shifter kita di stang atau di handlebar. Oke, semua lancar dan ini sudah terpasang dengan baik kabel. Kita tinggal potong untuk merapikan kabel X-shifter ini. Oke, tinggal kita potong kabel inner ini untuk merapikan aja, jangan terlalu pendek. Oke, kita potong segini. Oke, sekarang kita pasang end cap-nya supaya lebih rapi. Kemudian selanjutnya kita pasang kabel ties di sini untuk merapikan kabel ini supaya lebih rapi aja. Kita pasang di sini supaya lebih rapi. Yang terakhir kita tinggal memasang pot atau tombol ini di stang atau handlebar kita. Nah, karena saya di sini menggunakan flat bar, jadi kita menggunakan U-shape adapter ini untuk kita pasang di flat bar. Kalau kita pasang di drop bar atau untuk sepeda balap, kita tidak memerlukan adapter ini, tapi kita hanya menggunakan kabel ties. Oke, sekarang kita pasang di sini. Ya, kita pasang. Sekali lagi, ini posisinya miring atau gimana sesuai selera masing-masing dan kenyamanan masing-masing untuk berkendara. Oke, teman-teman, itu tadi cara memasang X-shifter di sepeda Bromptonnya teman-teman. Jadi begitu gampangnya memasang, kemudian fungsinya juga oke. Jadi jangan ragu untuk menggunakan X-shifter. Kelebihannya itu adalah dari segi fungsionalnya, dia lebih smooth dan dia bisa diatur interval dari perpindahan dari gear per gear, sehingga di saat pemindahan gear akan terasa lebih smooth dan tidak ada kendala sama sekali. Yang kedua adalah kalau teman-teman menginginkan sepedanya dimodif supaya lebih ringan, X-shifter tentunya lebih ringan daripada total keseluruhan X-shifter lebih ringan daripada shifter yang biasa teman-teman pakai. Oke teman-teman, demikian info mengenai X-shifter dan cara pemasangannya kali ini. Sampai ketemu lagi di produk-produk yang lain, mungkin nanti akan saya review dalam video berikutnya. Huya!